rumah gitu kan. Rumah mereka tergantung dari imajinasi dan apa yang mereka lihat tentang rumah. Lalu kita juga tidak lagi menggunakan buku LK seperti ini gitu ya, tapi kita belajarnya pada contextual learning, yaitu secara nyata gitu. Misalkan kita ngitung hapusan punya temannya, ada berapa pensil yang ada di kelas ini, lalu misalkan berapa jumlah batu yang ada di samping yang ada di yang ada di pot atau lingkungan sekitar kita, berapa jumlah gambar, misalkan kita nempel-nempel gambar, misalkan ada berapa huruf abjad, kita hitung ABC itu ada berapa. Jadi dengan LK terus gitu, tapi dengan pembelajaran secara contextual learning. Bisa aja kita bawa nih Lego ke dalam kelas ya, belajar matematika di situ gitu kan, atau mainan-mainan yang sering dipakai bahasa hari kita bawa ke kelas ya, menjadi pembelajaran contextual learning secara nyata. Jadi perhatikan nomor berikutnya, bacaan yang berikutnya model drilling gitu. Jadi kalau ada teman kalau ada siswa yang pengen melihat, misalkan kayak tadi ini kan dia melihat ke luar kelas kan, kayaknya dia enak banget pengen melihat ke luar kelas, tapi ini modelnya drilling gitu. Jadi anak belajar dipaksakan ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah, yaitu calistunnya secara dipaksakan gitu. Jadi mereka tuh sebetulnya pemerintah tuh pengen kan belajar itu dengan cara bermain gitu, tapi kita maksain tuh dengan LK gitu ya. Jadi nggak ada bedanya antara anak SD sama anak PAUD gitu, belajarnya menggunakan huruf-huruf yang sudah tertulis secara langsung, misalkan 2 tambah 5, 3 tambah 4, 20 tambah sekian, nanti dari samping setelah itu ke bawah gitu, setelah ke bawah tambah lagi. Jadi belajar udah hampir sama dengan anak SD, itu disebut dengan drilling gitu ya. Lalu belajar membaca gitu, membacanya nggak variasi gitu ya, nggak variasi itu mereka tergantung dari buku paket yang kita punya gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk bermain dengan menggunakan kartu huruf, bermain dengan cara berlari ya, lari bendera, lalu bermain ular tangga. Jadi nggak ada kreativitas di situ. Jadi selalu ditekankan pada sifatnya drilling gitu ya, pemaksaan gitu. Lalu ini juga konsep pemaksaan gitu ya. Ketika guru menjelaskan, misalkan gini, ketika kita belajar temanya rumah gitu ya, temanya rumah itu kan kita bilang ya, kira-kira menurut siswa segitiga tuh ada bentuknya apa aja di rumah gitu kan, atau yang bentuknya bulat apa aja. Misalnya mereka menjawab segitiga, mungkin ada yang di luar nalar kita ya, dia mengucap segitiga tuh misalkan bentuk toilet gitu. Saya dulu pernah ada teman-teman yang bilang toilet bu gitu kan, bentuknya segitiga gitu. Lalu ada yang bilang susah juga ya mau ngomong segitiga, jadi ternyata ke arah yang kurang baik ya, kata ke arah jorok. Lalu ada yang bilang segitiga itu bentuknya seperti itu bu, katanya seperti apa tuh namanya, kaca di rumah gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa memperbolehkan gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan anak bahwa bulat itu hanya boleh bentuk matahari misalkan gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa mengimajinasikan bulat dengan yang lain. Misalkan bulat itu hanya bola, bulat itu hanya matahari gitu. Jadi kalau misalnya ada anak saya yang berkata bulat seperti kacamata gitu ya, bulat seperti telur, walaupun telur itu ya, telur itu bentuknya lonjong apa ya namanya, oval gitu ya, tapi dia bilang bulat, telur itu bulat. Lalu dia bilang lagi kotak itu TV gitu ya, padahal TV itu persegi panjang gitu ya, tapi dia bilang kotak itu TV gitu kan. Lalu kotak itu dia bilang lemari makan gitu ya. Itu mungkin bisa diperbolehkan sama kita, tapi sini kita maksain bahwa bulat itu harus matahari dan bola, kotak itu harus box seperti itu kan, nggak bisa yang lain. Itu disebut dengan pemaksaan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak siswa. Kita coba membenarkan boleh ya, misalkan kayak telur itu bulat ya, kita tidak memperbaiki, sebetulnya bukan bulat, mungkin mirip bulat ya, tapi bulatnya lebih condong ke samping. Nah kalau bulatnya condong ke samping disebutnya oval gitu. Jadi kita tidak memperbaiki hal-hal yang kira-kira kurang masuk akal pada imajinasi anak. Karena kan imajinasi anak tuh berlebihan gitu. Dia bilang inilah, dia bilang itulah gitu kan. Kita tinggal memperbaiki, tapi tidak memaksakan gitu ya. Memaksakan menurut kita kacamata kita kotak misalkan, atau persegi panjang. Nah ketika anak bilang kacamata bulat bu gitu kan, nah kita tidak memperbolehkan hal tersebut. Nah itu disebut dengan berprinsip pada
kebutuhan guru ya, bukan kebutuhan siswa. Lalu gambar selanjutnya, ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya sebutnya terdiferensiasi ya. Itu kadang-kadang contohnya seperti teman-teman, bahwa setiap individu siswa kita kan berbeda-beda ya, berbeda dari bakat dan minat, gaya belajar juga berbeda-beda, kemampuan berbeda, budaya. Nah, kalau berpusat pada guru, misalkan singa disuruh terbang gitu ya, seperti burung, kan nggak mungkin ya. Misalkan gitu ya, kemampuan siswa itu kita bukan diibaratkan seperti binatang, tapi kita coba coba kita bayangkan binatang yang bersekolah gitu. Nah, binatang juga bersekolah itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, kemampuan yang berbeda gitu kan. Udah gitu mereka juga memiliki budaya yang berbeda, kan nggak mungkin beruang kutub tinggal di daerah daerah pantai, kan nggak bisa kita maksakan seperti itu ya, beruang kutub daerah pantai. Lalu kita memaksakan ikan harus bisa berterbang ya. Memang ada ya ikan yang bisa terbang, ada ikan yang terbang, tapi kan kemampuan terbangnya beda dengan burung gitu. Jadi tidak mematuk gitu ya. Misalkan kuda Nil harus memakan dalam sebuah toples kecil, kan nggak mungkin gitu. Kecuali binatang yang memiliki paruh ya atau pelatuk yang panjang, itu bisa memakan dari benda yang kecil. Lalu misalkan kayak singa kita paksakan untuk belajar seperti ular ya, kamu jalannya jangan kaki 4, coba jalannya seperti ular gitu ya, meliuk-liuk ya, merayap gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu, karena memang siswa kita itu memiliki kemampuan dan bakat serta budaya yang berbeda-beda gitu. Misalkan siswa kita tuh berasal dari Jawa, tapi kan dia sekolahnya di Tangerang, kita ajak ngomong Sunda melulu. Contohnya siswa kita satu ini nih yang nyasar nih dari Jawa Timur, mau teman-teman ajak ngomong Tangerang antar badin. Dia itu gede jasa gitu kan. Dan jasa itu artinya besar ya. Kemarin saya juga sempat punya teman ngajar tuh dari Sepatan itu juga bahasanya buat saya sih aneh teman-temannya, tapi kadang-kadang kita jadi punya rumus tersendiri. Pokoknya rumus TK Bunaya, ini rumus bahasa Tangerang gitu ya. Nah, kebetulan kita punya guru tuh orang mungkin dekat dengan Mauk ya, di sini juga ada ya orang Mauk ya, itu di Sukadiri gitu ya, Sukadiri dari Sepatan itu. Jadi ngomongnya benar-benar masih pakai ja gitu kan, iya ja gitu kan. Begitu siswa Mumun mah dia ngomongnya, saya sampai lupa, pokoknya bahasa orang Tangerang gitu ya. Siswa Mumun mah dia nyebut gitu ya. Makanya saya bilang, yuk kita bikin rumus yuk gitu ya. Bikin kamus ya, kamus bahasa orang Tangerang gitu ya. Jadi kadang-kadang yang dari Mauk juga beda bahasanya sama yang dari Tangerang asli ya, kota Tangerang. Nanti berbeda lagi dengan orang yang Serang gitu. Jadi kadang-kadang bahasa Tangerang aja beda-beda ya, antara orang Sukadiri, orang Mauk, orang Pasar Kemis, orang kota Tangerang, dan orang Serang gitu ya. Itu juga memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda gitu. Nah, itu memang budayanya juga kadang beda-beda gitu kan. Kadang-kadang nggak ada yang mirip ya kalau sama-sama daerah Banten gitu ya. Tapi ada juga perbedaan karakter, perbedaan bakat dan daya belajar. Jadi itulah bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran berpusat pada guru gitu. Nah, mungkin nanti kita akan memasuki pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana siswa kita memiliki kemampuan budaya dan gaya belajar serta bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi keterkaitan dengan kompetensi guru pada saat kita melakukan pembelajaran ini, yang pertama adalah orientasi kita berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pengetahuan konten pembelajaran dengan cara mengajarkannya. Adanya pembelajaran efektif ya, yang berpusat pada peserta didik. Lalu adanya karakteristik dengan cara belajar peserta didik ya. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang seperti saya ya, ada yang memiliki gaya belajarnya audio, video gitu ya, lalu gaya belajarnya kinestetik gitu ya. Mungkin sambil kalau yang ini saya mengantuk, saya punten Bu ya sambil masak gitu ya, saya open sambil masak ya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin dia gaya belajarnya kinestetik. Jadi kalau ibu sambil masak sambil ngasuh anak gitu ya, kuliah sambil gendong-gendong nggak jadi masalah buat saya pribadi gitu ya. Karena memang pada saat ini teman-teman memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Emang kenapa kadang-kadang saya on cam gitu ya, mungkin teman-teman kalau ngeliat saya takutnya nggak paham gitu. Padahal sama aja ya, namanya online mah.
gitu ya. Mau offline mau kalau online mah mungkin teman-teman sama ya, tergantung dari gambar gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih senang online gitu. Kenapa? Karena memang saya lebih cenderung pakai PPT gitu ya, pakai gambar gitu. Jadi saya kalau misalkan disuruh ngomong tanpa apa-apa gitu ya, suruh ngomong gitu ya, bicara sulit buat saya gitu loh teman-teman gitu. Karena memang saya tipenya tipe yang bukan video sih, tipe yang gambar gitu ya. Jadi kalau ada gambar baru saya bisa menceritakan sesuatu gitu. Tapi kalau nggak ada gambar saya nggak bisa bicara dengan teman-teman, apalagi model PDF ya, semuanya PDF tulisan semua itu saya nggak bisa gitu. Itu membuat saya cepat bete gitu. Jadi emosional saya ketika saya mengajar cepat ini ya, cepat naik gitu. Ketika saya udah ngeliat gambar gitu ya, misalnya cuma gambar apa tuh cuma gambar kepala orang gitu, tangan, kaki, itu saya langsung bisa ngomong gitu. Yang penting saya bisa ngeliat gambar gitu. Makanya saya lebih senang belajar ngajar dengan cara online dibandingin offline. Dan kalau misalnya teman-teman undang saya untuk offline ya pasti saya minta itu ya, apa tuh namanya, apa sih yang buat yang di atas tuh yang ada layar proyektor gitu. Pasti saya minta disediain proyektor, tolong ya sediain saya proyektor gitu ya untuk ngajar gitu. Jadi kalau berarti ada gambar aja depan saya, itu saya pasti nanti bisa menjelaskan gitu ya. Itu seperti halnya di semester 7 itu kadang-kadang sih suka gitu, Bu, betul kan offline gitu, tapi ada proyektor enggak gitu kan. Oh ada gitu. Kadang-kadang proyektor itu nggak kepake gitu loh teman-teman, kadang-kadang proyektor itu nggak kepake gitu, yang penting ada proyektor gitu ya, yang penting ada gambar. Padahal saya ngejelasinnya udah ngalor ngidul tuh sama teman-teman gitu ya, kadang ngejelasinnya sambil lompat, sambil loncat gitu ya, sambil ketawa-tawa gitu. Jadi kadang-kadang tuh nggak ada kaitan dengan gambar, tapi karena saya memang tipenya video gitu ya, visual gitu. Nah jadi gampang gitu untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Nah, itu mungkin gaya belajar saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tipe audio atau tipe apa, tinggal mengembangkan diri melalui kebiasaan secara kita refleksi ya. Kita tuh temannya belajar apa sih gitu kan. Malah ada juga teman-teman di sini yang belajarnya sambil nulis bunikan gitu ya. Walaupun di sini ada PPT tapi lebih senang nulis gitu. Karena kalau buat dia tuh nulis tuh nyambung gitu. Lebih enak ambil poin-poin yang penting, itu buat saya nggak jadi masalah. Jadi silakan gunakan gaya belajar teman-teman ya, maksimalkan gitu ya. Jadi ilmu ini nanti bisa menyerap gitu ya. Disebut dengan pembelajaran bermakna gitu ya, dapat bermakna buat teman-teman semua gitu. Nah saya lebih kalau misalnya teman-teman lagi kuliah ini ada tamu gitu ya, ini buat teman-teman semua lagi ada tamu, terus teman-teman pengen ngobrol ya dengan seseorang, itu lebih baik off cam aja gitu. Karena saya nggak suka ya ngeliat video ketika teman-teman on cam tuh teman-teman tuh lagi ngobrol sama si Anu sama si Ana gitu, itu saya kurang suka. Lebih baik on cam aja deh gitu kan, daripada off cam. Ketika saya lagi bicara, saya lihat orang ngobrol, itu saya malah fokus saya hilang gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu gitu, saya lagi tamu atau tiba-tiba ada suami atau anak yang pengen bicara dengan sama ibu, ya lebih baik off cam gitu. Dan kalau memang teman-teman, Bu, di sini jaringan lagi nggak bagus gitu ya untuk on cam, silakan gitu ya, silakan kalau mau off cam. Jadi buat saya mau on cam atau off cam ya silakan ya, mungkin untuk menghemat data juga. Bu, kita pakai data nih, nggak pakai itu ya, nggak apa-apa on cam. Tapi pada saat saya tanya, teman-teman bisa mau menjawab gitu. Ya tadi kan Alfi saya tanya mau menjawab gitu, ternyata memang ada ya, mungkin jaringan bagus di sini on cam off cam gitu ya. Bu, jaringan saya lebih ngedengerin ibu lebih senang off cam gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, jadi masalah. Yang penting pada saat saya tanya ada gitu. Nah ini selanjutnya tentang eksplorasi awal ya, karena kita belajar tentang konsep dasar PAUD ya, maka kita harus paham itu. Jadi apa sih dengan PAUD itu gitu ya, apa tujuan dari adanya PAUD, ya, sebutkan manfaat PAUD. Ini mungkin nanti tugas dari teman-teman semua ya, silakan buat menggunakan post-it ya. Jadi boleh pakai Canva ya, boleh di status langsung di screenshot gitu ya. Saya repot tuh bikin buka Canva gitu kan, jadi nggak apa-apa gitu ya, di status WA tulis PAUD itu adalah jadi jawaban bunikan ya. Dosen mata kuliah bunikan gitu, status PAUD adalah gitu ya, tujuan PAUD di status nggak jadi masalah, kalian screenshot ya. Nanti saya minta hasilnya ya, apa itu PAUD, tujuan dari PAUD dan manfaat PAUD gitu. Jadi teman-teman, tugas teman-teman yang pertama ya,
saya kasih waktu 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu teman-teman sudah menyelesaikan tugas-tugas awal ini gitu kan. Jadi sebelum UTS ya, ini tugas-tugas perkuliahan lah biasa ya teman-teman. Hanya itu aja sih tugas dari saya. Apa itu PAUD, tujuan PAUD gitu. Nanti silakan bisa di Canva, bisa di apa tuh namanya? Ya terserah mau di PPT gitu ya, PPT nanti di screenshot gitu ya, tuliskan ini harus berwarna gitu, dia harus kreatif gitu ya. Nanti di situ tertulis name ya, nama mahasiswa sama dosen mata kuliah apa dan nama dosen ditulis di sini ya. Jadi apa itu PAUD, tujuan PAUD dan manfaat PAUD. Jadi tugas teman-teman itu ya, kita kasih waktu 2 minggu gitu dari sekarang. Jadi minggu depannya lagi sudah bisa selesai, karena nanti minggu depannya lagi pertemuan ke-7 kita sudah mulai UTS ya teman-teman. Tugasnya ini aja ya, diingat ya, silakan difoto yang bagi yang mau foto tugasnya ini, dipasang menggunakan warna yang berbeda, apa itu PAUD, tujuan dari PAUD, manfaat PAUD. Jadi setidaknya teman-teman tuh walaupun belajar di PAUD yang awal-awal paham gitu ya, apa sih PAUD gitu, kenapa sih harus ada PAUD. Nah, mengapa saya harus dibuat seperti ini gitu ya, karena apa, karena kan sekarang yang lagi marak dengan yang namanya bimbel gitu loh, bimbel. Jadi banyak orang tua ya lebih senang anaknya itu dibimbel daripada PAUD. Nah oleh karena itu saya pengen teman-teman mengkorek ya, mengkulik gitu, tentang PAUD. Jadi nanti ketika teman-teman apa tuh namanya, saya emang nggak mau di PAUD gitu ya, tuh banyak biayanya, banyak pengeluarannya gitu. Jadi teman-teman bisa jawab gitu. Jadi ini buat ilmu untuk teman-teman sendiri gitu ya, alasannya mengapa sih lebih baik PAUD daripada sekolah bimbel gitu. Nah sekarang kan juga karena jadi ke pemerintah membuat kebijakan ya, sekolah itu harus 13 tahun, maka memang wajib mereka harus sekolah di PAUD sebelum mereka masuk SD. Kalau dulu kan boleh ya masuk SD langsung tanpa TK gitu. Kalau sekarang memang harus TK dulu gitu. Jadi mereka harus punya ijazah TK gitu ya, ketika masuk di PAUD gitu. Nah tapi kan jadi karena itu tetap aja nih mereka tetap dibimbel nih gitu kan. Kadang PAUD cuma pengen dapat sertifikatnya doang, pengen dapat NPSN bukan sih ya, NPSN-nya doang gitu ya, untuk sekolah di PAUD gitu. Dan nanti mereka bisa masuk kepada Podik. Jadi teman-teman di sini silakan mengkulik ya, sekaligus nanti kalau ditanya oleh orang tua murid itu, anaknya ibu ini jarang masuk, anak ibu sekolah di sini ya, di TK ini gitu ya, kenapa gitu, anaknya malas sekolah gitu, anaknya begini begitu gitu. Tapi ketika teman-teman mengkulik apa itu PAUD dan tujuan PAUD, jadi teman-teman bisa jelasin gitu ya, kalau di PAUD itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan sekolah di bimbel gitu. Jadi itulah tujuan saya, kenapa saya memberikan tugas ini kepada teman-teman semua. Nanti yang bermain juga sama ya, saya kasih tugas juga. Jadi memang ada tugas yang harus diberikan kepada mahasiswa ya, dalam satu semester gitu. Nah tugas saya ini aja nih teman-teman. Jadi apa itu PAUD, tujuan PAUD, dan manfaat PAUD. Ini kebetulan ada yang chat ya teman, tadi saya mau ngechat Zoom, mau balas nggak bisa gitu. Di laptop saya nggak bisa nih, apa tuh namanya, ngechat Zoom gitu. Sehingga nggak ngerti kenapa ya, saya udah jawab waalaikumsalam, ini kan ada Alfi gitu ya, ada Mbak Adi juga sama nih. Kalau orang Sunda mah masih paham gitu ya, karena cuma nggak bisa bilang bisi gitu. Bisi itu semacam bisa gitu ya, kadang-kadang bukan bisa juga sih, bisi nyaring gitu ya, bisi supaya gitu ya, bisi itu supaya ya kalau orang Sunda gitu kan. Saya nggak bisa jawab chat, nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya kenapa saya nggak bisa jawab chat gitu. Jadi ketika saya mau jawab nih nggak kekirim-kirim, nggak bisa untuk di chat Zoom. Tapi apa sih saya bisa baca, cuma nggak bisa balas aja ya teman-teman. Baik, di foto semua ya, ini tugas kita. Nanti saya minta waktu 2 minggu lah. Takutnya teman-teman banyak tugas juga dari dosen yang lain. Ibu izin bertanya. Ya, Novi, kenapa? Iya, itu dikumpulkannya di mana, Mah? Di mana, Bu? Kebiasaan bilang Mama. Di grup aja, saya paling suka di grup itu ya teman-teman. Tolong jangan ngejapri saya kalau ngejapri kadang-kadang saya abaikan, kadang-kadang dibalasnya besok gitu ya. Karena tuh Mbak Adin yang tahu tuh. Karena setiap hari saya dijapri orang banyak banget gitu. Jadi kadang-kadang saya abaikan gitu kalau japri. Mbak Adin juga sama nih, ini artis juga nih, jadi saya sama Ibu.
Tapi kalau ngomong di grup aja teman-teman, kalau di grup kan saya langsung tahu, oh ya mbak ini. Kalau di Japri udah deh, saya mah paling pusing kalau ngejap Japrian itu ya Mbak Din ya. Iya, betul. Betul banget. Minta KSP, minta LPJ, minta RPP, minta modal. Kemarin Mbak Isma ya, siapa gitu ya, itu saya minta tolong jangan di Japri deh, kalau saya dengan ngomong di grup. Jadi kalau misalnya tugas-tugas atau apapun urusan kuliah ngomongnya di grup aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bu saya mau ngirim tugas gitu ya, nggak apa-apa, tapi nggak takut dicontek kan. Jadi saya mau ngejapri aja, takut nanti dicontek sama Yuyun gitu, gitu ya Novi ya. Contohnya tapi kan beda-beda ya gitu kan. Saya harap sih teman-teman kreatif, bukan mungkin kalau kita lihat di Google arti PAUD, arti apa mungkin bisa sama ya, tapi kan segalanya kreativitas untuk membuat kata-kata, membuat backgroundnya kan pasti beda gitu ya. Membuat backgroundnya teman-teman sekarang udah banyak AI ya. Kalau misalkan Novi udah ngambil dari Meta ya, mungkin teman-teman bisa ngambil dari Gemini ya, atau Copilot gitu, atau dari e-book gitu kan, ada kan ya e-book tentang konsep dasar PAUD tuh ada e-book gitu ya. Atau bisa ngambil kan sekarang digital tuh macam, jadi nggak perlu takut untuk dicontek. Malah ketika misalnya Novi pengirim pertama, misalnya saya bilang jangan sama Novi dilarang mencontek. Nah, jadi teman-teman langsung oh ya enak nih gitu, yang nyetor duluan ya, cukup dari Meta udah bisa bisa dapat dari Meta gitu ya, Meta WA gitu. dari AI ya, Copilot atau dari Gemini atau dari e-book. Nah, silakan ya teman-teman. Tapi yang saya harap minta ngomongnya di grup jangan di Japri gitu. Tadi ngomong kuliah juga sama ya Bu, hari ini kita kuliah ya cukup di grup aja. Nanti ini ketua kelasnya nih Bu Novi, Bu Din. Oke. So, apakah ada grup permata kuliah nggak ya Bunda Nikan? Oh ada. Iya kayaknya gitu deh. Nanti aku share ya. Iya. Aku minta tolong dimasukin ya, biar nggak telat info ya. Oke, siap Ma. Makasih. Mata kuliah saya konsep dasar PAUD dan bermain permainan anak, jadi satu grup aja cukup gitu. Alhamdulillah kemarin sudah dapat jadwal dari Bu Maya sih Bunda, jadi baru tahu jadwalnya kemarin. Ya per mata kuliah gitu. Kalau saya satu grup 2 mata kuliah, jadi tinggal info semua ada di grup. Sari ya, sama siapa lupa lagi, Misrani, Sari Mintarsi yang sering saya ngejapri. Terus saya ini apa tuh DPWA-nya. Oh saya nggak apa udah deh, misalnya suka besok baru dibalas atau apa baru dilihat gitu. Pas begitu saya lihat WA-nya dari ibu pejabat, Mbak Sari. Ibu pejabat mana nih? Oh Sari. Dia keren gitu. Ya baik, kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini mungkin pernah ya saya nge-share video ini masih lupa di mata kuliah yang mana yang pernah saya share itu ya. Mungkin teman-teman bagi yang sudah pernah lihat ya, kita lihat kembali ya, kita lihat ulang tentang konsep dasar PAUD gitu ya. Jadi tadi ya berkaitan dengan materi yang tadi gitu. Jadi kalau bisa tuh Mama tuh melihat gimana kualitas PAUD ya Mah ya, jangan melihat kualitas SD, SMP, SMA gitu, karena memang pendidikan dasar itu berawal dari PAUD. Jadi bagaimana otak anak itu berkembang, bagaimana kualitas PAUD-nya. Jadi kita ngomong gitu nanti kepada orang tua gitu, apabila dia meremehkan PAUD kita gitu ya. Karena banyak ya para orang tua yang meremehkan PAUD, mereka merasa hebat kalau mereka itu dibimbel gitu. Kalau teman-teman pegang nanti ngajar anak 0-15 tahun, jangan pernah main-main dengan anak umur 15 tahun. Karena potensi yang sangat luar biasa. Allah berikan terbaik sepanjang hidupnya manusia, itu terbaik di sini. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menempatkan guru PAUD, guru TKS itu bukan guru yang biasa-biasa, teman-teman. Guru terbaik itu ditempatkan di usia terbaik. Kenapa? Karena Allah berikan yang terbaik di guru. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu gaji paling tinggi itu ketika SD ini di umur 0 sampai sekitar 7 tahun, sampai sekitar 4,5 tahun, 5 tahun. Ini anak-anak mampu mendengar. Itu hampir sekitar 4.000 kata-kata per hari. Dan berapa lama disimpan? Dia mampu simpan 10 tahun berapa. Dan itu Allah nggak berikan kemampuan ini. Makanya para ulama itu mengatakan negara ini hebat atau tidak bukan tergantung dari perguruan tinggi.
tapi tergantung seperti apa PAUD dan TK, gitu loh. Negara ini hebat atau tidak tergantung seperti apa guru Al-Quran di usia PAUD dan TK. Nah, kita akan berubah negara ini ketika misalnya dari gaji guru PAUD, TK, SD ini jauh lebih tinggi harusnya dari guru SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus. Nah, jadi bersyukurlah kita sebagai teman-teman yang terpanggil pada saat itu menjadi guru PAUD ya, karena kan guru PAUD itu adalah orang yang dianggap sudah mampu ya, orang pilihan ya dari Allah gitu ya, karena memang menjadi guru PAUD itu sangat luar biasa gitu kan. Kemarin saya juga cerita ya ke semester 5 gitu ya, terus saya sempat cerita gitu ketika saya kebetulan kan lingkungan saya kebanyakan guru ya, kakak saya kepala sekolah SD gitu ya, sepupu saya juga kepala sekolah SD, sepupu saya guru SMA, dulu ada saudara dia guru SMP, memang rata-rata guru SMP, SMA gitu, guru SD. Nah suatu ketika kan mereka nyantai gitu, nggak kayak saya kan gedebak gitu ya, tiap hari di kamar ya bikin materi gitu tiap hari itu kerjaannya gitu kan. Terus malah satu refreshing. Nah sedangkan saya perhatiin nih sepupu saya nih Sabtu Minggu dia nyantai di sawah, lalu saya lihat status WA-nya sepupu saya atau kakak saya lagi jalan-jalan gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan guru PAUD ya, kita kan pakai LK nggak boleh, buku paket nggak boleh, semua harus kreativitas siswa. Sedangkan guru SMA begitu datang dia udah disiapin tuh buku paket, LK, buka halaman sekian, nanti kita belajar ini ada sekian, kita ngomong panjang lebar cukup dengan metode ceramah panjang lebar selesai udah gitu kan. Nggak usah pusing guru PAUD udah nggak boleh pakai LK, nggak boleh pakai buku paket. Jadi otak kita tuh udah bersama kayak otak kementerian ya. Kalau orang kementerian kan kalau bikin rancangan pembelajaran gitu ya, rancangan pembelajaran udah terpaket gitu ya tiap tahun. Sedangkan kita bukan tiap tahun, kita mah tiap hari ya, tiap hari udah harus besok belajar apa, besok aktivitasnya apa. Berarti tuh otak itu kan bisa pakai otak Pak Menteri gitu intinya gitu ya, yang banyak ya. Pertama mau masak apa di rumah, kedua anak ini udah terselesaikan belum, ketiga RPP besok apa, keempat anak ini gimana. Pokoknya gitulah. Guru PAUD itu termasuk guru pilihan ya teman-teman yang dari awal. Memang teman-teman belajar dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas. Udah kita mengajar harus belajar pula ya guru PAUD. Maka tadi kalau di luar negeri itu guru PAUD itu sangat dihargai gitu ya, apalagi di Jerman, di Jepang itu benar-benar dihargai gitu kan guru PAUD itu. Sampai-sampai kalau di Jepang itu kan mendapat hadiah aja dari orang tua murid itu nggak boleh gitu. Misalkan dikasih hadiah, misalkan dikasih bu, saya sebagai tanda terima kasih gitu ya, kita memberikan sesuatu, ketimbang memberikan coklat sebatang doang aja tuh nggak boleh gitu. Dianggapnya kita tuh korupsi gitu ya kalau di Jepang itu, karena memang fasilitas dari pemerintah tuh sangat spesial ya untuk guru PAUD gitu. Bahkan kata dosen saya tuh yang di S1 tuh dulu tuh cerita gitu, dia pernah bekerja di Jepang ya, kebetulan buruh pabrik gitu. Dia cerita gitu bahwa gaji di Jepang itu guru PAUD melebihi dosen gitu. Akhirnya terbalik ya di Indonesia ya, di Indonesia itu justru malah guru PAUD tuh digitnya beda banget ya sama guru SMP atau guru dosen gitu. Itu yang mau teman-teman lihat. Mungkin suatu saat nanti ada perubahan ya, agar guru PAUD itu dihargai gitu ya oleh pemerintah gitu, agar mendapat tunjangan ya. Contohnya kayak sekarang juga menteri kita ya Abdul Mufti itu memberikan kesempatan ya, tunjangan kepada teman-teman semua yang terdaftar di Dapodik gitu ya, termasuk PPG gitu. Nah, cuma memang harus TK ya PPG, kalau KB mungkin ada yang bisa ada yang enggak. Nah, memang harus S1 itulah syarat utama gitu ya. Maka teman-teman sini kita harus berjuang ya, berjuang semangat sebagai pejuang S1 sesuai dengan DPWA grup kita ya, DPWA grup kita DPWA grup kita ya, pejuang S1 pejuang S1 PAUD kan. Kalau di grup WA kita ininya DP-nya ya, DPWA grup rata-rata memang itu semua kalau grup saya seperti itu ya, maksudnya mata kuliah saya pasti grup WA-nya DP-nya seperti itu. Itu adalah pejuang S1 ya, yang pahalanya hampir sama dengan pahala orang yang sedang berjuang di jalan Allah gitu kan. Walaupun kita meninggal, matinya adalah mati syahid ya di sini. Itu seperti itu. Nah, tujuan materi ini adalah untuk menjelaskan tentang pengertian PAUD ya,
Yang kedua, menjelaskan tujuan dan ruang lingkup PAUD, menjelaskan landasan yuridis PAUD, menjelaskan landasan filosofi PAUD, menjelaskan PAUD holistik integratif ya, menjelaskan kompetensi guru PAUD yang berkualitas, ya, menjelaskan kegiatan layanan PAUD yang berkualitas, menjelaskan acuan kurikulum PAUD Indonesia, menjelaskan manfaat dan layanan PAUD. Itu tujuan materi 4 kali ini hampir sama kayak RPS ya. Sebetulnya hampir sama kayak RPS, padahal sekarang materi kuliah ya teman-teman. Nah, jadi kan kemarin itu ceritanya saya itu disuruh mengajar mata kuliah kebijakan PAUD gitu. Tiba-tiba udah mau mulai nih nanti malam nih mau mulai gitu ya. Besoknya dia mau mulai nih saya ngajar kebijakan PAUD, tiba-tiba di WA sama Bu Maya, kling gitu kan. Bunda kan bisa nggak kita ganti materi gitu kan. Ganti materi saya disuruh ngajar micro teaching gitu. Jadinya udah kebijakan PAUD yang sebetulnya kebijakan PAUDnya hampir sama materinya dengan konsep dasar PAUD gitu. Tiba-tiba diganti menjadi micro teaching gitu. Jadi saya fokus nih untuk konsep dasar PAUD-nya. Memang nanti hampir mirip-mirip ya dengan kebijakan PAUD. Sama Bu Maya tukeran materi gitu. Bu Maya juga sempat minta materinya. Bagaimana materinya pendidikan tentang kebijakan PAUD. Ini tentang pengertian PAUD ya. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, berdasarkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 masih berlaku ya tahun 2003. Yang sekarang berubah menjadi Permendikbudristek ya nomor 7 tahun 2022 dan sekarang juga ada berubah lagi nih berdasarkan Kemendikbudristek ya Kemendikdasman berdasarkan Kemendikdasman dulu kan berdasarkan Kemendikbud ya sekarang lalu Kemendikbudristek lalu sekarang berdasarkan Kemendikdasman. Nah tentang Sisdiknas ya pasal 1 ayat 14 ya bahwa pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat menjadi PAUD itu adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun atau disebut golden age ya yang melakukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Jadi kalau tadi kan bentuknya ini ya, ini hampir sama kayak teman-teman nih. Jadi teman-teman boleh yang bentuknya kayak begini. Nanti tuh kalau tugas saya boleh yang kayak begini nih yang polos ya, semuanya hitam gitu tentang pengertian PAUD. Nah kalau ini udah variasi nih gitu ya, gitu variasi. Jadi teman-teman kita ambil poin-poinnya gitu ya. Jadi di sini adalah pendidikan anak usia dini supaya satu upaya untuk pembinaan. Nah ingat tuh ada pembinaan yang ditujukan kepada anak, gitu ya. Nanti ada warna merah lagi sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Itu disebut dengan PAUD. Tapi kan kita PAUD-nya terbatas ya usianya ya. Jadi ada PAUD KB dan TK ya. Jadi kalau PAUD KB itu 2 sampai 3 sampai 4. Jadi kalau disingkat 2 sampai 4 tahun. Lalu ada TK. Nah, TK itu usia 4 sampai 7 tahun. Jadi ada TKA, TKB ya. 4 sampai 5 sampai 6 atau 5 sampai 7 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang telat 7 tahun masih di TK nggak jadi masalah gitu ya. Karena mungkin beda-beda pendapat orang gitu ya. Masuk juga anak saya gitu. Anak saya kan kelahiran November ya. Kelahiran November otomatis ya kalau di bulan Juli itu masih kurang gitu ya. 6 tahun kurang itu kan nggak diterima ya, masih merah gitu. Jadi otomatis ketika masuk SD 6 tahun lebih gitu. Jadi hampir masuk usia 7 tahun ketika masuk SD. Nah itu di awal-awal dulu saya berpikiran pengen cepet-cepet. Jadi ada perbedaan Bu, anak yang saya nomor 2 sama yang nomor 5 dan 6 gitu ya. Ketika anak saya nomor 2 ini memang saya belum paham ya tentang PAUD ya, masih belum kuliah lah waktu itu. Jadi anak saya itu usia 6 tahun kurang udah masuk TK gitu loh pada saat itu. Nah ketika dia lulus gitu ya, dia nggak bisa menentukan, memberikan pilihan. Malah di sekolah itu sering mengalami pembulian gitu ya, karena memang kematangan sosial emosionalnya kurang gitu. Jadi dia kurang memiliki kematangan sosial emosional, jadi gampang disuruh-suruh, gampang dibully gitu. Emang anaknya mandiri ya, nggak cengeng gitu ya, anaknya mandiri nggak cengeng ya, cuma itu dia gitu loh. Jadi kadang-kadang dia tuh susah memecahkan masalah ketika berhubungan sosial dengan teman-temannya gitu. Jadi sering disuruh-suruh, sering dibully gitu kan. Jadi itu pas ketika dia lulus, dia bingung mau kemana gitu ya, jadi kayak masih anak-anak aja gitu bawaannya gitu loh sampai sekarang, jadi kebawa terus gitu. Jadi kematangan dia tuh belum matang tapi udah masuk usia SD gitu. Jadi dia kelahirannya September ya pada saat itu,
Jadi saya ambil kurangnya gitu loh. Jadi masih 5 tahun udah masuk SD gitu. Nah jadi untuk pelajaran kakak nih yang nomor 2 ini kan saya udah mulai kuliah tuh gitu ya. Pas usia saat saya terakhir dia dibolehin untuk kuliah sama ngajar lagi. Jadi ketika anak saya kelahiran November itu lebih cenderung saya lebihin gitu, saya lebihin aja lah, masuk SD-nya 6 tahun lebih ya, daripada seperti anak saya nomor 2 ya 6 tahun kurang gitu. Itu kematangannya kurang ketika di sekolah, banyak masalah-masalah gitu ya. Kadang-kadang dia bohong, kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia berlebihan gitu. Karena memang usianya itu kurang. Jadi nah teman-teman ya, saya sendiri ngalamin ya perbedaan antara usia kematang sama usia yang kurang gitu. Nah kan kalau di Dapodik juga merah ya, jadi usia 6 tahun kurang 6 tahun kurang sehari aja merah gitu. Jadi contohnya saya punya keponakan saya itu lahir pada tanggal 3 Juli gitu. Nah itu begitu di Dapodik dia merah gitu kan. Jadi kepala sekolah saya ngomong ke ibunya, ini harus 1 Juli Bun gitu ya, harus 1 Juli baru dia bisa hitam. Jadi karena dia lahir di 3 Juli gitu ya, dia merah gitu. Nah tapi untungnya adik saya ini saya kasih pemahaman kan, pengalaman anak saya nomor sekian, dan dia juga kan pernah punya pengalaman juga ya, anaknya itu yang lahir di Januari, lahir di bulan Oktober gitu. Saya kasih pemahaman, akhirnya dia ya udah deh saya ngalah aja. Jadi anaknya itu otomatis 6 tahun lebih kan, kalau cuma beda 3 hari itu, tanggal 1 beda 2 hari ya, tanggal 1 ke tanggal 3 gitu. Jadi Bunda mau pilih yang mana nih gitu ya. Kalau Bunda pilih yang tanggal 3 gitu ya, anak itu 6 tahun lebih ya masuk SD, dia tuh ada keuntungan Bu gitu ya. Contohnya kayak keuntungan anak saya nih yang lahiran November ya, 6 tahun lebih. Keuntungannya itu ketika dia kemarin kan sistem domisili ya. Itu sistem domisili dari umur juga Bun gitu kan. Jadi kalau usianya dia kan setelah lulus itu dia 18 ya, kalau nggak salah menjelang 17 tahun lebih ya, hampir 18. Nah itu diutamakan gitu. Masuk SMA juga sama. Jadi ketika masuk SMA dia akan umurnya 13 ya. Jadi diutamakan porsi yang usianya tuh lebih dulu gitu. Beda sama anak saya nomor 2 gitu. Jadi anak saya nomor 2 itu karena memang usianya kurang ya, tapi kebetulan dia namanya tinggi gitu ya. Kebetulan namanya dia tinggi ya, memiliki kecerdasan yang lumayan ya. Waktu itu dia masih zamannya NEM gitu ya, dia namanya 28 gitu. Jadi mau di mana aja dia bisa diterima, cuma tinggal kematangan emosional yang kurang. Nah anak ketika sudah masuk jalur jalur domisili ya, nah kemarin tuh jadi berdasarkan usia juga Bu gitu ya. Keuntungan dari anak saya itu ketika dia masuk SMA, usianya itu kan 6 tahun lebih ya ketika SD, berarti kan 12 tahun lewat ya ketika SMP, dan ketika SMA udah 13, 14, 15, 15 lebih ya, mau ke 16 gitu. Nah, itu lebih diutamakan dulu itu berdasarkan usia. Jadi keuntungannya seperti itu tuh anak saya yang nomor 5 dan nomor 6 gitu. Dahulukan oleh sekolah tersebut karena memang usianya lebih. Nah, ketika saya kasih pengetahuan seperti itu, akhirnya anak adik saya itu ya milih lebih gitu ya. Milih lebih aja deh kalau gitu. Jadi tahun depan aja dia ikut B-nya gitu. Jadi sekarang masuk A dulu, sekarang KB dulu aja gitu kan. Jadi sekarang KB, dia 3 tahun tuh akhirnya di PAUD gitu. Karena memang usianya itu cuma beda 2 hari gitu ya. 2 hari dia nggak bisa masuk data Dapodik, masih merah gitu Dapodiknya. Karena harusnya tanggal 1, dia tanggal 3 Juli gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa jelasin ya ke orang tua ya gitu kan. Bunda gitu ya, anak muda nih usianya masih kurang untuk PAUD ya. Kayak tadi keponakan saya, hanya beda kurang 2 hari aja. Tapi nanti ada keuntungannya Bun gitu ya. Keuntungannya itu nanti kalau Bunda masuk SD ya, mau ke universitas, mau ke SMP negeri atau SMA negeri, itu memang diutamakan adalah usianya gitu. Jadi misalkan dia memiliki nilai yang sama nih, sama-sama nilainya itu kayak anak saya kemarin ya, sama-sama nilai itu 8,8 ya. Yang diutamakan justru yang usianya dulu gitu, yang masuk ke data sekolah gitu. Kalau misalkan atau memiliki kayak anak saya yang nomor berapa itu dia memiliki NEM ya, NEM-nya sama ya, gitu, NEM-nya 27, tapi karena memang NEM-nya 27 ya, anak saya nomor 3 itu yang sekarang jadi koki ya, jadi ahli gizi, itu karena NEM-nya dia 27, jadi ya itu gitu ya, dia terseret gitu loh, dia 27 akhir, cuma karena dia NEM-nya tinggi ya tetap bisa masuk ke SMP negeri gitu teman-teman. Nah jadi itulah barokahnya seorang guru PAUD ya, walaupun saya dulu digaji hanya 100.000, tapi alhamdulillah anak-anak saya semuanya itu sekarang ya nilainya juga lumayan, nggak perlu pakai bimbel gitu, nggak perlu pakai bimbel karena lumayan ya gaji 100.000 ikut bimbel gitu ya.
mungkin teman-teman ngalamin nih sebagai guru PAUD gajinya seberapa sih gitu ya, tapi keuntungan yang kita dapat ya, intinya kalau kita selalu bersyukur gitu ya dengan rezeki kita yang ada gitu, ya tadi ya, Allah akan memberikan barokah dan rahmatnya dari rezeki yang lain gitu. Jadi nggak berdasarkan dari nominal ya, tapi rezeki itu emang dari, jadi kayak anak-anak pada sehat ya, anak-anak saya bisa sekolah negeri ya, kemampuan anak saya kebetulan memang walaupun dibully, walaupun mengalami tindakan yang kurang enak, tapi tetap aja alhamdulillah masih dalam kondisi yang aman gitu ya, dari Allah gitu ya. Anak saya juga pernah hilang nyasar gitu ya, yang usia ke-6 tuh, jadi di jalan sendirian ya, karena mungkin memiliki kecerdasan tinggi, kemana-mana selalu pengen tahu gitu ya. Itu di bawah penguasa saya, jadi sempat nyasar sempat hilang di mall, sempat hilang di pasar gitu ya. Jadi alhamdulillah masih ketemu gitu intinya gitu ya. Itu satu barakah, satu rezeki dari Allah gitu. Terus anak saya juga pernah ya, dia mainan kompor gas gitu, pakai korek api. Alhamdulillah gitu, ketika saya bangun tidur saya cepat kaget, kamu nggak pakai apa nyalain korek api gitu ya, pakai nyalain kompor gas pakai apa gitu, pakai korek api ya Allah gitu kan. Begitu saya tahu dia cara nyalain gas, itu kayaknya kalau itu nyesek gitu ya kalau ingat gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah masih memberikan perlindungan kepada anak-anak saya gitu intinya gitu ya. Yang pertama sekarang jadi akuntan, yang kedua di puskesmas, sekarang jadi yang tadi saya bilang ya, sekarang jadi teknologi laboratorium di universitas, di rumah sakit kanker ya, dan yang ketiga jadi ahli gizi di MBG ya. Nah yang keempat kemarin dia ikutan Unimar juga nih, pindah dari Unpam ke Unimar ya, karena kan dia jadi pramugari kereta api itu, jadi sekarang nggak bisa online ya di Unpam, nggak boleh, jadi terus sekarang pindah ke Unimar. Jadi kemarin teman-teman yang ikut PKKMB, nah anak saya juga ikutan tuh gitu, dia ikutan di kelompok IT, sama-sama pakai caping ungu, kan baju kuning, itu kemarin yang ikut PKKMB. Jadi seperti itu ya teman-teman, rezeki tidak hanya dari gaji kita ya. Jadi walaupun waktu itu saya pertama kali ngajar digaji hanya 100.000 gitu ya oleh kepala sekolah gitu, ternyata kepala sekolahnya itu begitu saya masuk 2 tahun dikasih tahu gitu, lagian buniknya masuk sekolah itu gitu, dia mah itu tahu. Dibilang kepala sekolah yang pelit ya, ada omongan kayak gitu ya, dia tuh pelit tahu pokoknya, lagi mau sekolah di situ gitu. Tapi emang dari awal niat saya ngajar memang bukan karena gaji ya, karena memang pertama senang pengen nambah ilmu, kedua memang ikhlas ya gitu ya, ikhlas bahwa ngajar ditujukan memang untuk keikhlasan ya, tidak mengharapkan lebih ya, karena saya nggak yakin gitu ya bahwa Allah itu yang maha kaya gitu. Jadi kalau kita bersumber pada itu, walaupun memang kita butuh gitu ya, tapi lebih baik kita memang meminta kepada yang lebih kaya gitu ya, yang mau yang memberikan kekayaan kepada Nabi Sulaiman gitu kan, yang kayanya itu benar-benar kaya banget gitu kan, sampai istananya dari air gitu ya, kepada yang maha raja gitu kan, seperti itu. Jadi awal, jadi saya nggak berpikiran, kalau saya berpikiran gaji mungkin nyesek ya teman-teman, udah ngajar dari jam 7:30 sampai jam 12 ya, digaji cuma 100.000 coba gitu kan. Nah tapi alhamdulillah akhirnya ya tiba-tiba Allah mungkin menurut Allah ya teman-teman, udah bunikin jangan situ lagi, tiba-tiba gitu nih, tiba-tiba ada masalah ya di konflik ya di antara kita semua ya, di antara pendik semuanya keluar gitu. Jadi ada pembaharuan, saya pindah ke Mutiara Ceria. Nah kemarin dari Mutiara Ceria juga ada hal entah kenapa gitu, pokoknya qadarullah lah, kehendak Allah, saya keluar juga. Akhirnya saya sekarang di TK Budaya 2 gitu, menjadi konsultan. Dik, kamu ngepel? Dik, kalau nggak belum? Aku sama kakak itu, jangan cuma lihat pakai aku bilang lihat tahu saya ngajar juga, mana udah kan itu juga ada. Jadi memang tugas anak saya tiap hari, yang nomor 5 ngepel, nomor 6 ngejemur sama ngepel atas, yang nomor semua udah dikasih jatah gitu kerjaannya. Jadi kadang-kadang anak saya jam 3 pagi aja walaupun dia belum cuci piring, dia tetap kadang-kadang dia habis sholat tahajud cuci piring, karena memang dia harus tugasnya tuh cuci piring jam 3 pagi, jam 2 pagi. Terus seperti teman-teman udah mandiri, karena memang dari kecil udah terbiasa. Jadi walaupun laki atau perempuan tetap saya kasih tugas, yang laki-laki tugasnya ngebersihin depan. Jadi itulah rezeki, masuk rezeki ya, anak-anak mau ya ngebantuin orang tuanya gitu, ngerti dengan kondisi orang tua, mereka udah punya tugas masing-masing, yang ini gosok, yang ini nyapu, ngepel gitu kan. Tugas saya paling masak sama menaik cucian. Nah baik, selanjutnya teman-teman ya, tadi saya bilang ya teman-teman, jadi diluruskan lagi niatnya ketika
ketika menjadi seorang guru PAUD ya, bahwa Allah itu maha kaya ya teman-teman, bahwa rezeki itu bukan hanya dari sekedar menjadi guru PAUD ya, rezeki itu banyak yang bisa kita dapatkan ya. Jadi itulah cerita saya, kisah saya di awal ya, ketika awal ngajar, gaji seperti itu gitu kan. Terus kuliah juga ya. Jadi awal-awal saya kuliah itu memang disuruh sama guru saya ini sama kepala sekolah saya pertama saya ngajar ya. Jadi gaji 100.000 itu belum bisa saya nikmati. Jadi gaji itu langsung saya bayarin tiap bulan langsung untuk kuliah gitu. Habis gajian langsung saya masukin kuliah gitu. Jadi akhirnya lama-lama lulus gitu. Jadi kalau kita utak-atik gaji kita ya, kalau kita nggak punya prinsip ketika kita ikut kuliah gitu ya, tidak bisa memanage keuangan dengan baik, pas udah di akhir kita repot ya, begitu masuk UTS tiba-tiba biaya melonjak sekian, kita harus bayar sekian. Udah jam 8 ya, saya kayaknya kebanyakan cerita daripada ngajar. Keburu jam 8 ya teman-teman. Lupa. Jadi teman-teman sebenarnya berprinsip gitu ya, bahwa saya pengen dikasih kemudahan lulus. Nah kalau saya dulu gitu teman-teman ceritanya, jadi begitu uang gajian itu memang untuk kuliah gitu, dialokasikan untuk kuliah. Jadi ketika ada UTS, ada UAS itu cuma nambah sedikit aja gitu ketika lulus. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja, tidak ada kendala dengan biaya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sekarang jam berapa ya, maaf ya, takutnya teman-teman ditunggu ya. Habis ini materi siapa sih? Pak Kemal ya? Jam 8 Bun. Jadi tunggu Pak Kemal kan ya, habis. Ya Pak Kemal. Kalau Pak itu Kemal semester kan 1 Pak Wahyu Pak. Bu. Habis ini Pak Wahyu. Iya, tapi katanya kalau untuk pertemuan ini katanya nggak ada tatap muka, jadi cuma ngumpulin tugas doang. Oh Pak Wahyu ya, Pak Dekan. Pak Dekan. Oh saya pikir Pak Kemal, karena kan tadinya kan kita jam 8 ya. Jam 8 tiba-tiba saya berubah kan jadi jam 6:30 kan. Katanya alasannya Pak Kemal minta di jam 8 gitu. Pak Kemal, PBI ya. Pak Kemal ngajar bahasa Indonesia kan nih. Kayaknya. Ya, yang PBI masih Pak. Saya gara-gara kebanyakan ngobrol, kan saya bilang gitu kan, saya tuh kalau udah ngeliat gambar itu intinya suka lupa waktu gitu. Beda kalau saya ngeliat PPT itu saya cepat PT gitu. Gimana sih? Oh ya, ini visi. Nah jadi PAUD itu adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di komunitas negara dan di dunia. Ini visi pendidikan melalui PAUD ya. Jadi mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi kita tuh baru berusaha akan sempurnanya rasa dan pikiran gitu. Jadi adapun segala tenaga dan tingkah laku lahir itu sebenarnya besar pengaruhnya ya terhadap kita ya, bagi hidup kita, dan juga batin itu berpengaruh besar atas tingkah laku lahir. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara ini, kita harus belajar secara fisik gitu ya, secara fisik juga secara sosial ya, sosial dan spiritual gitu. Mungkin kalau bahasa ininya selain EQ ada EQ dan ada SQ ya, intelijensi. Ini apa sih, saya lupa ya, kuantum atau apa gitu ya, EQ gitu kan. Lalu ada EQ emosional dan SQ spiritual. Jadi kita tuh harus jadi selain anak mendidik anak secara lahir, secara EQ, anak itu harus diajarkan secara spiritual dan juga secara emosional. Jadi fungsi PAUD itu adalah memastikan hubungannya terbangunnya kemampuan fondasi pada setiap anak, sehingga anak bertumbuh kembang optimal secara utuh, siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, fungsi secara adaptasi, fungsi secara sosialisasi, fungsi secara pengembangannya, dan memiliki fungsi untuk bermain. Jadi kita nih ya mengembangkan semua fungsi anak ya, secara adaptasi, secara sosialisasi, untuk pengembangannya gitu kan. Kayak ada pengembangan sosial emosional, pengembangan fisik motorik, pengembangan kesehatan gitu ya, kesehatan holistik, integratif, dan bermainnya gitu. Jadi di PAUD itu bermainnya seperti apa aja sih gitu kan. Nanti kita ada materinya di hari Senin ya teman-teman, tanggal 6 kan, besok Minggu ya, harusnya kan kita hari Minggu, jadi kita mulai nanti materinya di hari Senin ya, Senin malam ya, kayak seperti ini. Nah ini hakikat PAUD ya.
hakikat PAUD dari usia usia 0 bulan sampai usia 6 tahun. Ini masing-masing ada indikatornya ya teman-teman. Stimulasinya apa aja, indikatornya apa aja gitu kan. Adalah perkembangan otaknya gitu ya, perkembangan otak anak usia usia 0-4 tahun memiliki 50% perkembangan kecerdasan anak. Sisanya rentang usia 4 sampai 8 tahun gitu kan. Makanya kan di PAUD itu tuh tadi katanya PAUD itu tuh benar-benar ya sekolah yang utama ya, sekolah di mana tidak main-main gitu ya, walaupun banyak permainan gitu. Karena unsur utama anak cerdas itu memang berasal dari PAUD gitu kan. Jadi kalau kita memang sebagai guru mengoptimalkan pengajaran kita, cara mengajar kita optimalkan ya, pertama dari cara stimulasinya itu kita kembangkan ya di bermain dan permainan anak, di pembuatan RPP-nya, di pengembangan fisik motoriknya, maka itu akan kedepannya itu dia akan mudah mencerna semua pelajaran gitu. Ketika di SD dia dengan target, di SMP juga dengan target, nanti bersambung ke SMA. Karena dari SD dari PAUD ini udah dilatih untuk cara berpikir dalam memecahkan masalah. Ini chat siapa lagi? Oh, chat dari ya. Nah ini mungkin nggak usah dijelaskannya, kita tidak perlu panjang lebar, teman-teman mungkin bisa lihat semua di lain kali kita bahas lagi ini tentang otak manusia ya, dan otak kanan dan otak kiri itu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, apabila untuk mengetes otak kiri atau otak kanan, mungkin teman-teman tahu semua ya, dari dia senang matematika, dia bisa berbahasa gitu ya. Nah kalau saya sendiri cenderung kepada otak kiri ya teman-teman dibandingin otak kanan. Jadi kan ada tesnya tuh, tangan coba begini gitu ya. Jadi kalau jempolnya begini tuh masuk otak kiri gitu kan. Nah itu kebetulan saya konsepnya otak kiri saya tuh lebih dominan dibandingin otak kanan saya ya. Sehingga kan saya kalau ngomong kan agak cadel ya, karena memang saya dulu memiliki kelemahan dari speak delay waktu lagi kecilnya itu gitu ya. Nah itu memang ada turunan juga ke anak saya. Jadi anak saya yang nomor 3, nomor 4 ya, dan nomor 6 itu memiliki speak delay juga gitu. Jadi ketika dia SD baru bisa, dan speak delay macam-macam. Jadi anak saya nomor 2 nih yang nomor 3 nih ahli gizi, dia SD udah mulai bagus. Nah anak saya yang nomor 4 yang pramugari, dia kelas 5 SD baru ngomongnya benar gitu loh. Kalau kata orang Sunda mah balelol gitu ya, sekarang baru benar. Nah anak saya nih yang bungsu itu baru benar sekarang gitu, SMP baru dia bisa kita ngerti gitu, baru benar gitu ngomongnya gitu ya. Itu dari kecil kalau ngomong, Umi aku mau naik motoy gitu kan. Apa sih udah gede masih bilang motor tuh bilang motoy. Dia susah ngomongnya kata dia. Laura tuh namanya kan dipanggil adik ya, karena dia kan namanya kan Laura, itu paling susah kalau ditanya orang, kamu namanya siapa? Awa gitu kan. Masa tuh Laura gitu ya. Karena kakaknya tuh yang ngejelasin nomor 5 suka ngomong namanya Laura bu gitu kan. Selalu dia, mbak aku kalau pergi-pergi sama kamu dong, kalau ada yang nanya sama aku kamu yang jawab ya, katanya gitu kan. Terus kalau ditanya pasti apa itu, siapa nama kamu? Awa gitu kan. Dia nggak bisa bilang L sama R gitu, jadi bedanya agak kecil. Nah jadi SMP-nya alhamdulillah udah bisa gitu ya. Jadi semuanya, jadi nggak perlu khawatir ya orang tua yang speak delay, karena saya sendiri termasuk orang yang speak delay, karena memang otak kanan saya tuh emang agak kurang gitu dibandingin otak kiri gitu. Makanya saya lebih cenderung belajar kayak bermain permainan tuh paling seneng ya, sama kognitif, sama belajar dengan gambar, karena memang otak kiri saya memang lebih dominan gitu. Nah, untuk mengetahui otak kanan atau otak kiri anak PAUD ya, kadang-kadang anak PAUD itu juga susah ya mengetahui otak kanan dan otak kiri mereka itu dengan cara ya teman-teman, pada saat tema diriku atau panca indera atau kebutuhanku, silakan optimalkan panca indera mereka dengan stimulasi mengenal rasa gitu. Nah, jadi kemarin saya itu mengenal rasa ya, anak PAUD itu usia KB itu dengan 10 rasa gitu. Jadi kalau bisa mah teman-teman tuh lebih ya, mengenal rasa itu jangan hanya cuma 4, cuman asam, asin, manis gitu ya, dan pahit gitu ya. Kalau bisa tuh mengenal rasa tuh banyak macamnya gitu. Karena gini, karena ya saya punya siswa ya gitu ya, ketika saya kasih kismis gitu ya, kan teman-teman tahu ya kismis itu asam gitu kan, dia bilang manis gitu loh. Ini apa ini kismis, gimana rasanya manis, supaya bisa apakah karena ya bisa memvalidasi rasanya gitu ya.
manis bu gitu kan. Terus kalau Ryu bleh, pahit gitu, bleh, gitu dia langsung bleh, gitu ya begitu dia makan itu kismis. Terus kalau Safik gimana Safik? Asam bu, asam, ada yang bilang asin gitu. Nah, itu sebetulnya pengaruh teman-teman, itu berkaitan dengan kecerdasan mereka gitu. Kalau dia nyebut kismis itu manis, itu anak itu memiliki kepintaran yang sangat pintar, itu sangat cerdas gitu ya. Itu sebetulnya anak itu sangat cerdas. Kenapa dia bilang kismis itu manis gitu ya? Karena memang kan otomatis ketika mulut kita mengecap, kan itu rasa otak kita bekerja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ketika mengenal rasa ya, apa rasanya kopi, ada yang bilang enak, ada yang bilang pahit. Itu memang berkaitan dengan kecerdasan otak anak tersebut gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang anak-anak ada yang doyan cabai ya, mana rasa cabai pedas nggak bu gitu kan? Pedas banget nih, nggak mau takut gitu kan ya. Nah itu memang berkaitan juga dengan kecerdasan anak-anak gitu. Ini kenapa saya ya tiba-tiba saya mainan utak-atik atas. Nah kan di sini ada teman-teman yang doyan pedas ya. Contohnya ketika mesen, kita sama-sama nih Cela ceritanya ya, kita sama-sama ke Migacoan Cela. emang milih apa? Mau level berapa gitu? Kalau saya pribadi saya mau level 0 gitu ya. Saya mau level 0 aja gitu. Mendingan level 0 gitu. Maklum kan saya kan otak kanan saya kan lebih sebenarnya ke otak kiri ya. Karena otak kanan saya nggak dominan, jadi saya level 0 karena saya takut pedas gitu. Nah, misalkan sulis level berapa? Sulis level 7. Waduh, keren level 7 Migacoannya. Kita ke Migacoan kita level 7 gitu kan. Terus ada Bu Hani level berapa Bu Hani biasanya kalau Migacoan? Level 3 ya misalnya, level berapa Bu Hani? Level 0 Bu, sama. Sama ya, kita penakut ya. Nggak kuat pedas. Kalau ada yang level misalkan atau enggak Pak Uyun level berapa? Saya mah level 3 Bu, level 2. Nah itu sebetulnya terkait dengan kecerdasan kita gitu loh. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sering ngomong ke anak-anak, di dunia ini nggak ada yang pintar dan bodoh ya, saya bilang gitu kan. Di dunia ini ada anak yang malas dan rajin, semuanya pintar. Nah berarti kalau teman-teman yang suka makan pedas ya, suka Migacoan level 5 ya, level 3 atau level 7, itu sebetulnya teman-teman tuh pintar gitu loh. Hanya saja belum bisa mengasah pintarnya itu gitu ya. Kalau di film Cina saya nonton Dracin ya, ternyata Anda memiliki energi yang sangat kuat gitu. Tinggal melatih energi Anda yang menjadi orang hebat. Jadi kayak gitu. Jadi sebetulnya teman-teman itu yang memiliki tingkat suka dengan tingkat pedas yang tinggi, itu sebetulnya teman-teman tuh memiliki otak yang sangat pintar banget gitu. Tinggal bagaimana kita tuh menemukan jalan ya. Jadi itu tuh kayak jalan di sebuah labirin gitu ya. Tinggal teman-teman bagaimana langkahnya, mengelolanya, memanage waktu gitu ya. Nah pasti akan termasuk orang yang hebat gitu. Kalau memang suka level pedas. Nah tadi kalau masalah ini ya, yogurt gitu ya. Yogurt kan ada yang kuat asam, ada yang nggak kuat asam ya gitu kan. Sama dengan kismis. Jadi ada siswa yang bilang kismis itu manis Bu gitu kan. Kalau dia asam gitu kan, tingkat asamnya itu tinggi dibandingkan manisnya. Nah itu sama dengan warga ya, warga di Maroko, bukan warga ya, mahasiswa ya, apa ya saya nyebutnya, saya lupa nih. Pokoknya seperti masyarakat ya, seperti masyarakat di Maroko gitu. Kebetulan saya punya teman ya, anaknya itu kuliahnya di Maroko gitu, karena kehidupan mereka tuh sehari-harinya itu mereka pelajar-pelajar di sana itu selalu bawa kismis gitu loh. Dia selalu bawa kismis. Jadi kismis itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi gitu ya. Jadi cemilannya kismis, makanannya kismis gitu loh. Jadi mereka tuh sama kismis tuh udah hal yang biasa gitu. Jadi kismis ada tingkatannya ya, kismis yang bagus, yang mungkin yang kualitas KW1, KW2, KW3. Nah itu mereka tuh gak ke sana gitu, mungkin tetap dimakan gitu. Nah jadi kalau saya pribadi ya, saya sebetulnya pengen ya kayak orang Maroko gitu ya, makan kismis tanpa menghilangkan rasa asam gitu. Nah kalau saya pribadi biasanya saya rendam dulu di air itu, apa sih kalau namanya kalau direndam di air filter, apa ya namanya ya, kayak makan kurma juga saya rendam dulu di air. Terus kayak makan buah direndam dulu di air, apa sih namanya? Teman-teman ada yang tahu nggak kalau makanan yang direndam dulu di air itu apa? Fermentasi atau bukan? Iya, fermentasi. Bukan, ada bahasa kerennya selain fermentasi.
Kalau fermentasi mah tuh berhari-hari. Coba tuh Missy Dia mah Is tuh katanya dia suka sering digituin tuh Missy Is, coba. nyebutnya bukan filter ya. Filter ya. Apa ada yang tahu nggak? Kita kayak teman-teman suka beli tuh misalnya buah-buahannya kayak apa tuh dia direndam air minuman ya. Ada Ya strawberry, kayak lemon gitu ya Bu. lemon, kan dimasukin ke dalam itu. Aduh, saya ingat huruf F-nya doang, makanya saya bilang filter, itu kan filter ya. Jadi bahasa kerennya dari kalau fermentasi kan kayak di berhari-hari kan menjadi asam kan. Oh ini enggak gitu. Oh ini enggak menjadi asam, jadi kita jadi apa sih virus lagi. Ada yang tahu nggak teman-teman minuman yang direndam air gitu? Jadi itu saya kan sama kurma tuh nggak tahan manis ya. Jadi saya takut makan kurma manis, jadi saya rendam dulu di air gitu. Nah, bisnis juga sama, jadi untuk menghindari asam saya rendam dulu di air, baru besok-besoknya saya minum. Terus tapi tahu nggak suka beli nggak minuman gituan yang direndam air dulu? Belum Bu. Itu bukan infus water. Infus Oh, ya itu dia, pinter. Makanya saya bilang saya kalau otak kanan saya agak kurang, jadi saya kalau ingat kata-kata tuh selalu hurufnya doang gitu loh, huruf-huruf tapi saya lupa, saya nggak bisa menggabungkan huruf-huruf gitu. Saya ingat ada F-nya ya, infus gitu ya, disebutnya infus water gitu. Jadi untuk mengakali sebut saya dengan infus water karena saya pengen banget tuh kayak orang Maroko ya, cerdas atau nggak seperti orang Israel ya, dia suka makan ikan gitu ya, ikan gitu. Jadi makanya untuk biar orang Palestina nggak ikut pinter, dihambat tuh air lautnya gitu kan gitu. Jadi salah satu untuk pinter makan ikan ya. Jadi kalau di Maroko tuh mereka kebiasaan untuk mengkonsumsi tadi ya kismis gitu. Juga kalau di Arab kan makan itu ya kurma gitu kan. Ada yang kurma jenis kurma muda, ada kurma jenis kurma gitu kan. Nah, jadi untuk mengakali, jadi saya pengen nih minum itu gitu ya, makan itu, pengen jadi pintar kayak warna itu. Ya tadi saya rendam dengan air ya, menjadi infus water namanya. Jadi, seperti itu. Jadi memang berpengaruh ya teman-teman dengan indera kita. Jadi ketika anak itu dikasih rasa ya, jadi pada saat itu saya kasih anak-anak itu saya kasih jus nanas, terus air teh, air kopi, terus apalagi air jahe, saya kasih tomat, disuruh nyobain rasa gitu loh. Jadi dia tuh bisa memvalidasi rasa ya. Jadi rasanya apa gitu kan, asam asin kan. Waktu itu kalau usia KB emang dia ada yang belum kenal asin sama asam nih, masih nggak bisa membedakan. Tapi ada juga yang bisa gitu ya, ketika dia kenal tomat dia bisa bilang asam, tapi ketika dia kenal garam, jadi garam kan ada asinnya, dia nggak bisa ngomong, dia bilang ini asam kata dia, ini garam katanya, ini garam, atau otomatis garam asin, dia nggak bisa bilang asin, bilangnya asam. Tapi ketika dia makan tomat dia bilang dia asam, jadi benar gitu ya. Kayak makan garam beda. Jadi itu berpengaruh dengan fungsi otak kita. Nah sekarang kalau ibu-ibu semua nih Kak, ada yang doyan mangga muda ya kan, buat makan mangga muda gitu. Itu sebetulnya itu pintar gitu. Itu berarti dia tuh cerdas banget gitu ya. Tinggal gimana kita ngolahnya gitu. Misalkan aduh bunikan tuh si Ujang dibilang pinter makan mangga muda, orang dia ada bahan melulu gitu kan. Makanya kan saya bilang gitu ya, jadi orang itu bukan hanya pinter dan bodoh, tapi memang adanya malas dan rajin gitu. Jadi malas dan rajin itu akan mengolah kita gimana kita itu menjadi pinter dan bodoh. Jadi kayak gitu. Kalau saya ngomong ke anak-anak, kamu ini gitu kan ya, aku tuh nggak bisa Bu, nggak bisa Umi gitu kan, nggak bisa. Kamu tuh kan nggak bisa. Tergantung gimana kamunya, saya bilang. Karena saya marah anak saya, orang itu nggak ada yang pintar dan bodoh, ada juga ada yang malas dan rajin. Tapi kalau mau rajin belajar, pasti lama-lama bisa gitu. Dan saya ngomongnya gitu kalau ke anak-anak siswa juga sama, Bu guru saya nggak bisa gitu. Bisa kok, aku pasti bisa gitu. Nah ada lagunya, aku pasti bisa gitu. Paling saya bilang gitu ke teman-teman, ke siswa saya gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, ini kayaknya udah jauh banget setelah banyak menjelaskan ya. Besok kita akan belajar tentang neuroscience ya. Neuroscience, lalu selanjutnya nanti kita tentang masuk ke PP ya, yang terbaru ya. Dan tadinya PP yang terbaru kan kita sekarang udah 6 aspek perkembangan kita diangkat lagi oleh pemerintah gitu. Sebetulnya sayang sih kalau pemerintah tidak mengangkat 6 aspek ini gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di luar negeri ini kepake gitu. Teman-teman mau ke Finlandia, teman-teman mau ke ke mana ya, saya pernah baca bukunya ke Perancis. Ini 6 aspek masih dipakai gitu. Jadi sayang banget kalau sampai
teman-teman nggak paham dan menghilangkan ya 6 aspek perkembangan ini. Nah sekarang semenjak ada Kemendikbudristek 6 aspek ini mulai dikembangkan lagi. Nanti kita belajar lagi minggu depannya teman-teman, kita akhirnya saya juga khawatir nih nanti dosennya marahin saya nih, ini kan memakai waktu banyak banget gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya ya, kasih waktu 1 menit sampai 20. Baik, kayaknya ada yang bertanya ya, udah pada lancar. Udah pada paham semua ya, kita lanjut minggu depannya materi tentang konsep Jangan pembelajaran dikobok-kobok. Pada mau dipertanyakan silakan, Orang Medan, mau di luar ganggu materi aja. mungkin nanti. Mbak Din ngapain angkat tangan? Mbak Din nih udah malam. Enggak, cuma pengumpulan tugasnya Bunda punya aku sudah selesai. Pengumpulan tugasnya di mana? Di ketua kelas kah atau bagaimana? Ya, punya ini. Di grup. Nanti Mbak Novi yang masukin, kalau Mbak Novi udah masuk. Aku belum masuk grup soalnya. Jangan di grup PPG, itu bukan mata kuliah saya. Soalnya saya punya grup banyak banget ya sama Bunda Din, sampai kita berapa grup ya, 10 grup ada kali ya. Ada 10 Mbak Din grup. bilang, Mbak Din di grup, Mbak Din, semua grup Mbak Din lagi. Iya, masalahnya kan tugasku nggak hanya tugas kuliah atau Bunda, jadi kepinginnya udah selesai. Aku sudah selesai nih tugas yang Bunda kasih tadi, sudah selesai, tinggal nge-share aja. Di grup saya Mbak Din, Mbak Din masukin ke grup kita semua lagi, grup pendidik waktu Indonesia. Grup yang mana gitu. Di grup Nggak apa-apa lagi, kita belajar bareng Mbak Bunda. iya. Ini udah matang Mbak. Kalau gosong tinggal diangkat ya Mbak Din. Iya. Jadi materi kita selesai. Oke, terima kasih ya Bunda. Nanti aku ke Mbak Novi ya. Mbak Novi yang ada yang masuk ke grup. Makasih ya. Sama-sama ya teman-teman semua. Baik, kita akhiri dengan membaca basmalah. Bismillah. Semua astagfirullah. Gara-gara grogi. Alhamdulillah ya. Nggak usah grogi Bunda. Jadi basmalah. Ya udah, sehat-sehat semua ya, sehat juga buat Mbak. Amin. Masya Allah. Sama baca hamdalah, nggak ada yang ngingetin lagi. Sama-sama baca hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sadaya langka astagfirka wa tubu ilaih. Nasruminallahi wa fathun qorib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.